Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elvira Rosa, Muhammad Fahmi Ajhar, dan Teresia Binur Octavia Nasution akan membahas tentang lembaga sertifikasi di bidang IT. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian sertifikasi IT yaitu proses yang menunjukkan pembuktian seseorang memiliki kompetensi profesional dalam akses teknologi tertentu. Sedangkan sertifikat IT adalah bukti bahwa seseorang telah memiliki kompetensi bidang IT tertentu. Biasanya sertifikat IT mewakili vendor tertentu atau bahkan lintas vendor. Selanjutnya, fungsi sertifikasi IT yang pertama yaitu untuk membedakan kualifikasi antara kandidat pekerja. Yang kedua, untuk menentukan job deskripsi masing-masing pekerja. Yang ketiga, sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat keahlian masing-masing pekerja di bidang IT. Yang terakhir, fungsinya yaitu sertifikasi IT membuat seseorang lebih bernilai. Lalu, mengapa kita memerlukan sertifikasi IT? Alasan yang pertama yaitu sertifikat IT berfungsi untuk memberikan kredibilitas bagi mereka yang ingin mencari tahu atau berkarir di bidang IT. Yang kedua, pemilik sertifikat IT bisa langsung berhadapan dengan manajer perekrutan untuk langsung mengkomunikasikan kemampuan. Alasan ketiga, membantu pemiliknya yang berada di bidang IT tetap update dalam mengembangkan tren dalam teknologi informasi sambil meningkatkan keterampilan. Alasan yang terakhir, mengapa kita perlu sertifikasi IT yaitu bermanfaat dalam membantu karyawan yang mencari promosi atau mempertimbangkan posisi yang lain yang lebih tinggi di bidang IT serupa. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elvira Rosa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mendapatkan sertifikat IT. Langkah pertama yaitu memiliki jenis sertifikasi. Maksudnya ialah memilih jenis sertifikat IT yang diinginkan. Misalnya, ingin memiliki sertifikat di bidang jaringan, maka Anda bisa melihat-lihat berbagai vendor yang mengeluarkan sertifikat di bidang jaringan seperti Cisco, Mikrotik, dan lain-lain. Langkah yang kedua ialah mengikuti pelatihan. Maksudnya ialah jika telah memutuskan untuk memiliki sertifikat di bidang tertentu, maka langkah selanjutnya mengikuti training dari vendor tersebut. Biasanya training atau pelatihan yang diberikan biasanya mencakup 3 hari atau 24 sampai dengan 48 jam. Langkah yang ketiga ialah mengikuti ujian. Setelah mengikuti training, peserta akan diikut sertakan dalam ujian sertifikasi. Dalam ujian sertifikasi ada yang mengerjakan soal pilihan ganda dan ada yang mengerjakan ujian langsung seperti mengerjakan proyek tertentu tergantung dengan jenis sertifikasi yang dipilih. Langkah keempat dan langkah yang terakhir ialah jika lulus mendapat sertifikat, maka peserta akan mendapatkan sertifikat IT. Jika lulus, maka peserta disarankan untuk mengikuti ujian kembali. Perkenalkan, nama saya Teresia Binur Octavia Nasution. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sertifikasi IT. Jenis-jenis sertifikasi IT yaitu yang pertama sertifikasi developer. Sertifikasi developer adalah sertifikasi untuk pengembangan perangkat lunak. Ada berbagai macam bahasa pemrograman dan alat serta sumber daya untuk sertifikasi pengembangan perangkat lunak ini. Contohnya yaitu C atau C++ certification. Yang kedua yaitu sertifikasi bidang mobile. Dengan kenaikan tajam penggunaan smartphone, maka peminat pengembangan perangkat lunak seluler pun semakin diminati. Contoh sertifikat perangkat lunak seluler yaitu MTA Developer. Yang ketiga yaitu sertifikasi big data. Karena semakin banyaknya data yang ada di server
berbagai perusahaan sangat disayangkan jika data tidak dimanfaatkan untuk kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan yang mencari spesialis Big Data. Contoh sertifikasi Big Data yaitu Microsoft SQL Server Certification. Yang keempat yaitu sertifikasi Cool. Perkembangan teknologi terbaru disokong dengan komputasi awan atau cool computing. Banyak perusahaan yang beralih ke teknologi cool. Oleh karena itu, kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang cool pun menjadi tinggi. Contoh sertifikasi cool yaitu Google Cool Certification. Yang kelima yaitu sertifikasi Helpdesk. Microsoft Windows dan Apple OS X adalah sistem operasi desktop terkemuka yang digunakan di tempat kerja. Microsoft juga menerbitkan grup aplikasi Microsoft Office yang digunakan oleh banyak bisnis. Ini adalah beberapa area fokus yang membantu para profesional helpdesk. Contoh dari sertifikasi helpdesk yaitu Microsoft Specialist. Yang keenam yaitu sertifikasi keamanan TI. Sertifikasi keamanan TI adalah salah satu cara bagi pemberi kerja untuk memeriksa calon karyawan dan memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjaga keamanan data. Contoh dari sertifikasi keamanan TI yaitu COBIT atau Control Object and Relay Technology. Yang ketujuh, sertifikasi jaringan. Kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk membuat koneksi antara perusahaan dengan internet adalah kemampuan jaringan komputer. Oleh karena itu, sertifikasi bidang jaringan sangat dibutuhkan. Contoh dari sertifikasi jaringan yaitu Cisco Certified Networking Professional atau CCNP. Yang kedelapan adalah sertifikasi database. Database atau basis data merupakan perangkat yang tidak bisa dipisahkan dari pengembangan perangkat lunak. Oleh karena itu, sertifikasi database juga sangat dibutuhkan. Contoh dari sertifikasi database yaitu IBM atau Info Management Certification. Yang kesembilan yaitu sertifikasi sistem administrasi. Administration System atau sysadmin merupakan sumber daya yang sangat penting di suatu organisasi IT manapun. Tanpa adanya admin, maka teknologi informasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Contoh dari sertifikasi sistem administrasi yaitu Microsoft Certified Solution Expert atau MCSE. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu sertifikasi IT Project Management. Dalam mengembangkan sebuah proyek IT, diperlukan seorang project manager. Manajer proyek IT memimpin tim TI dalam mengawasi proyek-proyek yang dikerjakan, memiliki keterampilan di bidang manajemen proyek dan dibuktikan dengan sertifikasi manajemen proyek profesional merupakan satu kesatuan dengan memiliki kesempatan yang bagus untuk karir sebagai proyek manager IT. Contoh dari sertifikat IT Project Management yaitu Tri Project Management Professional atau PMP. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu untuk memiliki sertifikasi di bidang IT harus memiliki kemampuan standar yang menjadi tolak ukur lulus atau tidaknya dari ujian sertifikasi. Dengan memiliki sertifikasi IT, maka mudah-mudahan karir di bidang IT-nya menjadi lebih cerah lagi. Semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.